Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya baru aja cobain ROM dari Reload OS dan ini base dari CAF ya, dan ini di Redmi Note 8 Giga. Dan di sini ada beberapa perbedaan sih. Kernelnya di sini pakai kernel bawaan dari Quicksilver dan di ROM ini juga sudah include GApps ya. Jadi jangan lupa untuk ekstrak juga sebelum install ya, begitu selesai download. Dan untuk full reviewnya dan cara installnya kalian bisa lihat aja di video ini. Sebelum kita mulai, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti custom ROM ya guys. Oke, dan kali ini kita akan cobain ROM dari Reload OS yang base CAF ya guys. Dan tadi awalnya saya sedikit bingung karena saya bingungnya ROMnya include GApps atau enggak, cuma ternyata harusnya sudah include ya. Karena file size-nya agak berbeda, yang terbaru sekarang yang di awal bulan ini yang build dari Reload OS ini file size-nya 1 GB, padahal yang dulu pernah sekali saya tes di bulan Januari kalau nggak salah itu file size-nya 800 MB, jadi berbeda lebih besar. Dan dulu tuh saya flash GApps, tapi ternyata harusnya yang sekarang sudah include GApps karena file size-nya gede ya, 1 GB. Biasa kalau file ROM 1 GB itu sudah include GApps ya, kalian nggak perlu flash GApps lagi kalau file ROM-nya sudah 1 GB. Kalau di bawah itu biasanya tanpa GApps biasanya sih. Oke guys, dan di sini saya masih pakai ROM dari Corvus yang terbaru versi 15, dan sebenarnya saya betah di ROM ini ya, dan ini versi Android 11-nya. Oke. Dan kita akan cobain pindah dari ROM ini. Mungkin kalau kalian di Reload OS kalian masih pakai versi yang sebelumnya, bisa tinggal timpa aja. Tapi kalau kalian versi ROM-nya beda kayak saya di Corvus atau Nusantara atau di ROM lainnya, kalian harus clean flash ya. Dan ini base CAF bukan AOSP ya. Dan mana yang lebih baik ya, sebenarnya sama aja sih kalau HP-nya masih sama. Oke, terakhir saya juga masih pakai kernel Redline di sini. Redline ini lumayan enak buat daily, juga lumayan enak buat game, juga lumayan enak. Sensitifnya juga dapat ya. Dan di sini ROM Corvus, dan oke ya, untuk kernel ROM juga betah. Sebenarnya saya masih pengen di sini, cuma ya sudahlah, kita ganti dulu. Dan mungkin next kita akan cobain custom kernel di Android 10 ya, karena di Android 11 ini nggak terlalu banyak sih, cuma yang terbaru sekarang custom kernel itu di Android 10 aja. Jadi saya pengen pindah ke Android 10 sekalian cobain custom kernel yang lain ya, kayak gitulah intinya guys. Oke, jadi langsung aja lah kita masuk di TWRP nya. Kita sudah banyak ngomong dari tadi, dan ingat ya, begitu kalian download ROM kalian bisa coba ekstrak dulu biar jaga-jaga jangan sampai filenya error baru kalian flash ya, panik sendiri nanti kalau kayak gitu. Oke, langsung kita masuk recovery dan kita flash via TWRP. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain ganti custom ROM Reload OS, dan di sini saya pakai Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama. Kalau bisa samain aja TWRP, flash ROM, kernel, images, apapun itu samain aja. Dan nanti kita akan flash ROM-nya dulu, dan saya gak pengen flash images, cuma images mungkin di akhir aja, kasih booting dulu. Setelah booting baru flash imagesnya nanti. Oke. Dan di sini kita cari filenya dulu. Ini dia Reload OS Android 10 ya, dan ini versi Android 10 official Giga. Dan ROM ini sudah include GApps karena filenya 1 GB file size-nya ya. Kalau sebelumnya itu di versi yang lama itu filenya kalau nggak salah 800 MB, dan itu belum include GApps. Tapi yang ini sudah include GApps, jadi nggak perlu flash GApps lagi, nggak perlu. Dan sebelum kita mulai, kita wipe dulu. Kita wajib wipe cache Dalvik System. Yang ini maksudnya wipe clean flash ya. Clean flash itu cache Dalvik System data. Dan 4 ini kalau vendor opsional, kalau kalian mau. Kalau tanpa klik checklist vendor juga nggak masalah, tetap bisa. Kita langsung aja lah ya biar cepat. Oke, dan langsung kita cari file dari Reload OS ini. Tadi sebelumnya saya sudah sudah ekstrak dan harusnya aman, nggak ngebug, nggak error. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.
Oke, dan kita tungguin prosesnya di sini kayaknya sudah jalan ya. Mantap, sudah jalan prosesnya, jadi harusnya ini nggak ada masalah, nggak ada error-erroran untuk proses flash ROM-nya ya. Jadi kita tinggal tungguin aja sampai kelar prosesnya. Dan begitu kelar jangan langsung di reboot, kita DM Verite dulu sebelum kita reboot sistem, dan kita tungguin aja lah dulu ya. Jadi sabar guys. Oke, di sini prosesnya kelar, dan begitu selesai jangan langsung di reboot sistem guys, jangan langsung di reboot sistem. Dan kita flash DM Verite, mana DM Verite nya? DM Verite dulu baru kita reboot sistem ya. Jadi kalau Redmi Note 8 tuh wajib DM Verite biar nggak mental atau balik ke TWRP lagi begitu reboot sistemnya guys. Oke, begitu kelar DM Verite ini bisa langsung reboot sistemnya, dan kita lihat masuk boot animasi, kita tungguin mudahan sukses dan masuk boot animasi. Kita lihat, kita tungguin bentar guys. Oke, ini dia boot animasi dari Reload OS ya, kayak gini simple, cuma gambar Android muter-muter dikit ya kayak gitu ya untuk boot animasi dari Reload OS ini guys. Dan di sini sudah sukses untuk flash ROM-nya, jadi kalian tinggal tunggu masuk di registrasi awal dulu baru home screen, dan nanti setelah itu kita flash majesnya sekalian ya. Jadi majesnya terakhir kasih booting dulu guys. Oke, kita tungguin, dan buat kalian yang mau ambil bot animasi nanti di deskripsi saya cantumin juga untuk bot animasi dari Reload OS ini. Oke guys, jadi sudah masuk di registrasi awal dan ini sudah include gaps ya, jadi kalian nggak perlu flash gaps lagi. Dan di sini ada bahasa Indonesia, kita skip bagiannya biar cepat ya. Jadi kita tungguin bentar, skip. Dan di ROM ini nggak ada minta akun Mi, dan nggak perlu minta akun Mi, nggak perlu tanya ada akun Mi atau enggak. Oke guys, jadi ini dia home screen-nya, dan di sini kalian bisa lihat home screen-nya kurang lebih sama ya, kayak versi sebelumnya, nggak ada perbedaan untuk home screen. Kayak gini, sama aja. Wallpapernya sama aja. Terus aplikasi nggak terlalu banyak juga ya aplikasi bawaannya. Di sini Google foto, file manager, kamera, retro musik, radio. Kita lihat di kamera, kameranya bagus nggak ya hasilnya? Oke, lumayan. Kalau kita lihat di bagian video dulu, di video agak kurang nih guys, jadi kayaknya harus pakai modul ini, harus kayak pakai modul kayaknya nih. Hasil videonya agak kurang, masih agak kabur gimana. Stabilitas gambarnya ada, tapi stabilitas gambar ada ya, tapi hasil videonya agak kurang. Kalau fotonya sih oke aja, kalau videonya nih yang masih kurang, saya ngerasa nih kayaknya pakai modul. Cuma nggak tahu lah, nanti kita install Magis dulu ya. Nanti di sini ada radio, kamera MIUI ya tadi ya, settingan. Terus kita lihat dari status bar, lokasi, hotspot, simple ya. Ada enable FS counter, kayaknya enggak, kita tes dulu apa itu. Sinkron, hotspot, lokasi. Ini FPS counternya apa nih, kita klik coba. Oke, ada FPS infonya ya, mantap ya. Baru tahu saya, ternyata saya baru cobain yang terbaru sudah ada FPS info, mantap ya. FPS enable FPS counter. Oke, counter lah. Oke, kayak gitu. Dan ini rekam layar juga ada. Rekam layarnya kayak gimana nih? Langsung rekam deh kayak gitu doang. Cuma gitu doang, diklik langsung ngerekam deh guys. Oke, kita hapus aja. Nanti kita tes yang itu ya. Kita tes tentang ponsel. Dan kernelnya Quicksilver, ternyata kernelnya pakai Quicksilver kernel. Saya baru sadar pakai Quicksilver, dari tadi belum tes. Cek Quicksilver Reload OS Edition. Mantap ya Quicksilver. Dan kita lihat yang lain kan, di sini ada Xiaomi parts-nya, ini FPS oke. Clear speaker oke, Xiaomi DOS lumayan ada lah isinya. Dan di sini settingan kustomisasinya di bagian mana, Reload Planner. Oke, kayak gini kustomisasi juga ada. Dan ini kita lihat kustomisasinya sekilas ya. Nggak perlu pakai like kan. Sleep standar
sebentar ya. Advance resetnya aktifin. Ada ambient, kita lihat ambientnya. Oke, ambientnya ada kayak gitu ya. Begitu off layar ambient aktif. Cuma kita offin aja, nggak perlu pakai ambient. Jadi settingannya simple di bagian ini aja ya. Aduh, salah lagi deh. Reload tuner ini bagian customisasinya. Oke, selain itu nggak ada. Ini agak kurang terang kan. Di sini face unlock ada fingerprint, face unlock oke, nggak ada app locker. Dan kayak gitu doang mungkin ya untuk review singkatnya. Di sini baterai belum kita bisa review karena belum ada karena kita belum pakai. Nanti kita tes untuk game PUBG. Di sini navigasi 3 tombolnya kita matikan. Dan di sini ada hide, oke sama aja ya, signal. Swipe 3 jari aktifin. Ini kita matiin yang nggak penting-penting. Kita matikan yang nggak penting-penting guys, yang nggak kita suka itu matiin aja. Matiin suaranya juga. Oke, kayak gitu doang. Dan terakhir kita akan coba tes install Magis ya. Kita install Magis di sini di Reload OS ini. Oke, kayak gitu doang. Ini settingan status barnya mana ya? Ada nggak ya? Ini. Oh, nggak ada untuk ini icon status barnya. Headsetnya dimatiin. Bluetooth, wifi, data seluler nggak ada ya ternyata untuk mematikan auto untuk kecerahan otomatisnya. Ternyata nggak ada guys, nggak ada. Oke, gitu doang guys review singkat dari ROM Reload OS ini, dan kita akan cobain pasang Magis ya. Full next video mungkin full review dari Reload OS ini. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.